Kesenian bantengan adalah salah satu warisan budaya tradisional yang berasal dari masyarakat Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seni ini merupakan perpaduan antara seni tari, musik tradisional, dan unsur spiritual yang terinspirasi oleh simbolisme banteng. Hewan yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan pengorbanan dalam budaya lokal. Kesenian bantengan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai media pelestarian nilai-nilai tradisi, penguatan identitas budaya, serta alat pemersatu masyarakat. Kesenian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, upacara desa, dan perayaan-perayaan tertentu. Di Kabupaten Malang, bantengan memiliki peran penting sebagai salah satu ikon budaya lokal. Banyak kelompok seni bantengan tersebar di berbagai kecamatan dengan ciri khasnya masing-masing yang menambah kekayaan seni ini. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus berupaya melestarikan kesenian ini melalui festival, pembinaan komunitas, dan pengenalan ke generasi-generasi muda. Dengan nilai historis, estetika, dan spiritualnya, kesenian bantengan menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang patut dijaga keberadaannya di tengah arus modernisasi saat ini. Masyarakat sini itu ya boleh dikatakan 50-50 lah yang suka sama kesenian bantengan ataupun kesenian jaranan lah. Tapi kan sekarang kan lagi rame kan bantengan. Karena yang suka boleh dibilang 50-50, maka pada saat ini kalau ada acara bantengan itu biasanya bisa mengalahkan, atau yang tidak suka kasarnya mengalah lah dengan acara bantengan ini, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial atau kemasyarakatan. Salah satu contohnya adalah kegiatan dibak atau berjanji. Kan dibak biasanya dilaksanakan hari Minggu, sementara bantengan sekarang hanya boleh dilaksanakan juga pada hari Sabtu atau Minggu. Jadi kalau ada bantengan yang mainnya di lingkungan kami, ya mau tidak mau acara dibaknya harus diundur atau dimajukan. Karena kalau dipaksakan dilaksanakan pada hari yang bersamaan dengan acara bantengan itu, ya yang datang boleh dibilang maksimal 50 atau bahkan bisa kurang dari 50% dari seharusnya peserta yang hadir. Jadi ya begitulah, mau bagaimana lagi, daripada nanti yang datang cuma sedikit, biasanya ya mending dimajukan atau dimundurkan saja. Kasihan yang sahibul baitnya kan, kalau yang datang cuma sedikit udah nyiapkan segalanya, repot-repot, udah siapkan makanan, tempat dan segala macam, yang datang cuma sedikit. Jadi ya begitu deh, mending dimajukan atau dimundurkan untuk biar tidak bersamaan dengan acara bantengan itu. Dalam kehidupan bermasyarakat, rutinitas seperti kerja bakti, arisan, atau kegiatan sosial yang lain biasanya menjadi prioritas untuk memperkuat hubungan sosial, menjaga kebersihan, dan membangun solidaritas. Namun, di beberapa kampung, terkadang rutinitas tersebut terabaikan karena munculnya kegiatan budaya seperti bantengan. Fenomena ini menunjukkan adanya prioritas yang bergeser, sehingga perlu dilihat lebih dalam dampaknya, serta bagaimana menciptakan keseimbangan. Keseimbangan antara budaya lokal dan tanggung jawab sosial memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, seni tradisional seperti bantengan menjadi sarana pelestarian warisan budaya sekaligus pemersatu warga. Di sisi lain, aktivitas sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti dan arisan merupakan suatu bentuk gotong royong yang menjaga kebersihan lingkungan serta membangun solidaritas antar warga.
kedua aspek ini perlu dijaga kesinambungannya karena sama-sama berperan dalam menciptakan harmoni dan kesejahteraan masyarakat. Cara mengatasi konflik prioritas. Yang pertama, membuat jadwal yang seimbang. Pastikan jadwal bantengan tidak berbenturan dengan rutinitas penting lainnya. Yang kedua, musyawarah kampung. Libatkan semua pihak untuk membahas prioritas. Misalnya, rutinitas bisa dipindahkan ke waktu lain agar tidak terganggu. 3. Pembagian tugas. Jika ada acara bantengan, warga yang tidak terlibat bisa tetap melaksanakan tugas seperti rutinan sholawat atau dibaan. Yang keempat, edukasi. Pentingnya rutinitas. Tegaskan bahwa rutinitas seperti dibaan adalah wujud tanggung jawab bersama yang mendukung kehidupan kampung. Memprioritaskan satu kegiatan tanpa mempertimbangkan yang lain dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Dengan mengedepankan komunikasi dan kolaborasi, tradisi seperti bantengan dapat tetap lestari tanpa mengorbankan rutinitas kampung. Keseimbangan antara pelestarian budaya dan tanggung jawab sosial adalah kunci harmonisasi masyarakat. Mari bersama menjaga tradisi sekaligus memenuhi kewajiban sehari-hari. Saya Joni, umur saya 16 tahun. Saya dari Tajinan. Iya, saya memang udah nggak ikut sekolah, udah putus sekolah karena ikut bantengan udah 6 bulan yang lalu. Awalnya saya memang ikut-ikutan aja karena kelihatan sangar aja, lihat temen joget-joget, apalagi sampai kesurupan. Lama-lama saya jadi kecanduan. Tiap malam saya ikut latihan sampai pagi. Nilai sekolah saya anjlok, sering bolos karena ya capek habis main sampai pagi. Guru-guru udah nasihatin. Orang tua juga sedih, tapi ya gimana? Rasanya udah terlanjur nyaman sama dunia bantengan ini. Apalagi yang dapat uang jajan, ya lumayan kan buat beli rokok ataupun minuman keras lainnya sama teman-teman. Yang bikin saya tambah malas sekolah itu pas saya kesurupan. Ya namanya kan nggak sadar ya. Sampai saya berantem sama teman sekelas. Sampai berantem sama teman kelas itu hilang kendali. Akhirnya saya malu buat masuk sekolah. Sekarang saya cuma fokus ikut berbantengan aja. Kadang juga bantu-bantu orang tua di sawah. Sebenarnya juga nyesel juga ninggalin sekolah, tapi ya gimana, udah terlanjur. Meski bantengan mengajarkan semangat dan keberanian, semangat yang sama juga harus ada dalam diri kita ketika menghadapi pelajaran di sekolah. Malas bukanlah pilihan, justru belajar dengan penuh semangat dan ketekunan adalah kunci menuju kesuksesan di masa depan. Jangan biarkan rasa malas menghalangi impianmu. Semangat belajar seperti bantengan. Hai teman-teman, kami berada di sini untuk memberitahu kalian semua bahwa ikut bantengan itu boleh kok, asalkan jangan sampai membuat kita lupa dengan pendidikan dan sekolah kita ya. Betul, bantengan itu penting, tapi pendidikan juga penting. Jangan sampai kebanyakan main malah membuat kita lupa belajar. Kita bisa kok tetap aktif dan ikut bantengan, tapi sekolah tetap nomor 1. Coba atur waktu, dan semua bisa jalan dengan baik. Ingatan kita harus tajam, itu bisa didapat lewat belajar. Kalau kita disiplin, kita bisa kok bantengan dan belajar secara bersamaan. Jangan sampai sekolah jadi tertinggal karena terlalu asyik dengan bantengan. Ingat, masa depan kita ditentukan oleh pendidikan.